Suasana pagi itu terasa sejuk di pinggir dermaga dekat rumah kakek. Di sampingnya duduk seorang cucu laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Cucu tersebut tampak serius ketika menatap wajah kakeknya. "Cu, tampaknya ada yang ingin kau tanyakan pada kakekmu ini," tanya kakek sambil tersenyum. Cucu itu pun berkata bahwa aku mau bertanya pada kakek tentang lembaga milik habaib keturunan Rasulullah atau Rabitah Alawiyah. "Oh, tentang itu," ucap kakek sambil tersenyum. Si cucu pun menegaskan lagi bahwa lembaga itu terkenal di Indonesia dan sudah tersebar di berbagai daerah. Mereka adalah lembaga yang mencatat dan mengumpulkan semua data-data keturunan Rasulullah dari Ba'alawi di Indonesia. Namun kata si cucu, belakangan ini ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa lembaga tersebut hanya memanfaatkan nama besar keturunan Rasulullah untuk menipu masyarakat dengan nasab palsu mereka. Bahkan mulai ada pikiran-pikiran yang mengarah untuk melaporkan lembaga Robitah Alawiyah ini ke polisi, ucap sang cucu kepada kakeknya. Si kakek pun langsung bereaksi. Beliau berkata, "Ah, itu adalah tuduhan yang serius," kata kakek dengan nada yang tegas. Si cucu pun berkata lagi bahwa dia memang sudah mencari tahu kebenarannya dan ternyata lembaga itu benar-benar milik habaib keturunan Rasulullah yang sah. Para habib tersebut sudah dikawal keasliannya dari ratusan tahun yang lalu, kata si cucu. "Lalu kenapa ada yang ingin menuduh mereka sebagai keturunan Rasulullah yang palsu?" tanya sang kakek dengan penuh keheranan. "Saya kurang tahu juga, kek," katanya sih, "ini atas dasar penelitian ilmiah, atau mungkin bisa juga ini karena memang ada yang tidak suka dengan para habaib keturunan Rasulullah yang katanya merendahkan ulama-ulama Nusantara. Wallahu a'lam, saya tidak tahu pasti, kek," ucap sang cucu. Mendengar penjelasan cucunya, kakek pun mengangguk dan paham dengan kondisinya sekarang. Dan kakek pun lalu berkata bahwa keturunan Rasulullah dari dulu memang selalu menjadi sasaran hasutan dan fitnah. Dan ini sudah bukan hal yang baru. Namun bagaimana mungkin mereka bisa yakin bahwa penelitian itu adalah suatu kebenaran yang hakiki dan meyakini bahwa lembaga Rabitah Alawiyah itu adalah milik para habib-habib palsu yang cuma mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, tanya sang kakek lagi kepada cucunya. Cucunya pun menjawab bahwa dia sudah berkunjung kepada para ulama dan habaib yang sepuh yang diyakini sebagai ulama besar yang sangat alim dan memiliki karomah yang luar biasa dari Allah. Dan si cucu pun sudah mendengar langsung bahwa keaslian para habaib yang menyebar di Indonesia ini itu benar-benar tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Ditambah lagi dengan banyaknya bukti-bukti lain yang tidak bisa untuk dijelaskan satu persatu. Yang mana kesimpulannya ialah saya menjadi semakin yakin untuk tidak mempercayai tuduhan kepada para habib di Robitah Alawiyah yang katanya sanadnya terputus. Mendengar jawaban cucunya tersebut, kakek pun mengangguk dan tersenyum puas. Dan si kakek pun berkata kepada cucunya, "Baiklah, jika memang engkau sudah yakin tentang keaslian para habib di Indonesia, maka tugasmu sekarang adalah berusaha untuk membantu mereka dengan cara banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan keteguhan hati untuk selalu bersama para habaib apapun yang terjadi. Dan jangan biarkan berita-berita miring merusak kehormatan para habaib dan keturunan Rasulullah di negara ini." Mendengar nasihat si kakek, cucunya pun tersenyum mengangguk dan berucap, "Terima kasih, kek, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu para habaib melawan segala berita miring yang beredar belakangan ini," ucap si cucu. Dan si kakek pun tersenyum bangga melihat semangat cucunya untuk membela kebenaran yang ia yakini. Lalu setelah itu dialog antara kakek dan cucu ini pun berakhir. Tamat.